Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 BPI 7B akan menjelaskan tentang metode pembuatan perencanaan partisipatif. Definisi metode, perencanaan, dan partisipatif. Metode artinya jalan atau cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu. Perencanaan adalah menyusun langkah-langkah yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Partisipasi berarti ikut serta, keterlibatan, atau proses belajar bersama, saling mengerti, menganalisis, merencanakan, dan melaksanakan tindakan oleh beberapa anggota masyarakat. Adapun definisi metode perencanaan partisipatif yaitu suatu model perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan dengan mengikutsertakan masyarakat. Jenis-jenis metode dalam perencanaan partisipatif. Metode pertama yaitu Participatory Rural Appraisal. Participatory Rural Appraisal adalah sebuah metode pemahaman lokasi dengan cara belajar dari, untuk, dan bersama dengan masyarakat untuk mengetahui, menganalisa, dan mengevaluasi hambatan. Adapun tekniknya berupa review data sekunder, observasi langsung, wawancara semi terstruktur, diskusi kelompok terfokus, preference ranking and scoring, direct matrix ranking, peringkat kesejahteraan, pemetaan sosial, transek atau penelusuran, kalender musim, alur sejarah, analisa mata pencaharian, diagram Venn, terakhir kecenderungan dan perubahan. Alasan dikembangkannya metode partisipatif karena adanya kelemahan pendekatan dari atas, di mana terdapat ketidakselarasan antara peneliti dan perencana dengan pelaksanaan kegiatan. Masyarakat hanya sekedar sebagai pelaksana, tidak merasa sebagai pemilik program kegiatan, dan tidak melanjutkannya apabila program itu selesai. Munculnya pemikiran tentang pendekatan pembangunan dari bawah yang mana pendekatan ini benar-benar melibatkan masyarakat dalam keseluruhan proses, bukan hanya dalam pelaksanaan. Lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan masyarakat merasa memiliki program kegiatan yang diberikan. Tujuan yang ingin dicapai dengan metode Participatory Rural Appraisal jangka pendek yaitu melaksanakan kegiatan bersama masyarakat untuk memenuhi kebutuhan praktis dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jangka panjang adalah untuk mencapai pemberdayaan masyarakat dan perubahan sosial dengan pengembangan masyarakat melalui proses pembelajaran. Metode selanjutnya yaitu kaji tindak partisipatif. Jika dari suatu tindakan terkaji masih ditemui hambatan masalah, maka kajian partisipatif diulang kembali untuk menemukan jalan keluar, demikian seterusnya. Kegunaan kaji tindak partisipatif bermanfaat pada kegiatan usaha pertanian dan pedesaan, dapat mengidentifikasi masalah secara berulang atau iteratif dan interaktif, bersifat lentur atau fleksibel dan dapat melengkapi proses penelitian konvensional. Dapat mengidentifikasi tingkat partisipatori peserta. Berfungsi dalam melengkapi dan memberikan masukan serta penilaian terhadap data dan informasi. Memberikan ruang kepada petani untuk mengadopsi dan memodifikasi inovasi teknologi sesuai dengan kebutuhan mereka. Menghindarkan seolah-olah kegiatan hanya menjadi milik kaum praktisi usaha pertanian dan pedesaan. Merubah perspektif peneliti teknis agar ikut merasa memiliki. Melibatkan semua pemangku kepentingan sejak dari kegiatan awal hingga akhir. Mengembangkan hubungan antara pemangku kepentingan dan praktisi. Meningkatkan kemampuan peneliti dalam membantu memecahkan permasalahan petani secara tepat dan membangun rasa saling tanggung jawab, andil dalam pembiayaan dan memperoleh manfaat kesuksesan secara kolektif. Adapun keterbatasan kaji tindak partisipatif. Di samping nilai tambah, kaji tindak partisipatif memiliki beberapa keterbatasan terutama ditinjau dari segi waktu dan tenaga. Kaji tindak partisipatif memerlukan waktu pelaksanaan yang lebih lama dan banyak tergantung pada inisiatif masyarakat dalam menentukan prioritas. Metode ketiga yaitu Participatory Research and Development, merupakan wujud nyata dari pengembangan masyarakat. Seringkali diimplementasikan dalam bentuk proyek-proyek pembangunan juga melalui kampanye dan aksi sosial. Metode Rapid Rural Appraisal. Metode ini dilaksanakan bersama-sama masyarakat. Let them do it. Mulai dari pengumpulan informasi, analisa sampai pada perencanaan program. Adapun kegunaan metode ini adalah munculnya proses partisipasi aktif dari masyarakat.
tumbuhnya suasana keberpihakan bagi mereka yang selama ini merasa terpinggirkan, terabaikan dalam proses pembangunan. Selanjutnya, metode Participatory Action Research. Adapun prinsip-prinsip yang harus dipahami yaitu sebagai suatu pendekatan, membentuk sebuah spiral yang berkesinambungan sejak dari perencanaan, tindakan, observasi, serta refleksi. Semua yang memiliki tanggung jawab atas tindakan perubahan dilibatkan dalam upaya-upaya meningkatkan kemampuan mereka. Proses penggunaan kecerdasan krisis saling mendiskusikan tindakan mereka dan mengembangkannya. Metode pemahaman partisipatif kondisi pedesaan. PPKP adalah metode perencanaan partisipatif yang bertujuan untuk menggali permasalahan yang ada di masyarakat, penyebab terjadinya masalah, dan cara mengatasinya dengan menggunakan sumber daya lokal. Adapun acuannya adalah mengumpulkan informasi yang dilakukan oleh petani sendiri, mempelajari kondisi dan kehidupan pedesaan dari dan oleh masyarakat. Informasi yang diperoleh dengan metode PPKP dapat digunakan sebagai bahan perencanaan kegiatan dalam pemberdayaan masyarakat. Dalam metode PPKP ini, kelompok pendamping lapangan hanya sebatas fasilitator. Metode Participatory Learning Methods. Model pembelajaran partisipatif menekankan pada proses pembelajaran, dimulai dari kegiatan merencanakan, melaksanakan, sampai pada tahap menilai kegiatan pembelajaran dalam pelatihan. Teknik dalam tahap pembinaan keakraban. Teknik yang dipergunakan pada tahap identifikasi. Teknik dalam tahap rumusan tujuan. Teknik pada tahap penyusunan program. Teknik yang dapat dipergunakan dalam proses pelatihan. Teknik yang dapat dipergunakan dalam penilaian proses pelatihan, hasil, dan pengaruh kegiatan. Metodologi Participatory Assessment merupakan metode yang ditujukan baik kepada instansi pelaksana maupun kepada masyarakat untuk mencapai kondisi pengelolaan sarana yang berkesinambungan dan digunakan secara efektif. Menggunakan suatu set indikator yang mengukur kesinambungan, kebutuhan, gender, dan kepekaan akan kemiskinan. Menghasilkan sejumlah data kualitatif tingkat desa, sebagiannya dapat dikuantitatifkan ke dalam sistem ordinal oleh para warga desa itu sendiri. Jadi kesimpulannya adalah perencanaan partisipatif adalah suatu model perencanaan pembangunan yang mengikutsertakan masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat aktif melibatkan diri dalam pembangunan. Terdapat berbagai metode pembuatan perencanaan partisipatif yang dapat dijadikan dasar dalam melakukan penyuluhan maupun melakukan pembangunan masyarakat. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.